got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Cusnia. Saya sebagai moderator dan ada dua teman saya sebagai pemateri. Kami di sini akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis, yaitu kasus pelanggaran hukum dalam bisnis. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pemateri yang akan disampaikan oleh teman saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aspek hukum dalam bisnis. Latar belakang dari aspek hukum dalam bisnis ialah aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang berkaitan dengan produksi, jasa penukaran barang dengan uang. Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan materinya oleh Bintang Bagas Alfian. Kepada Bintang Bagas Alfian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum perusahaan sangat penting. Poin yang pertama adalah masalah kompensasi hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian. Dan yang ketiga ada pendirian perusahaan. Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Memulai bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Seorang pengacara hukum bisnis memiliki pengalaman dengan semua peraturan yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasinya dengan sukses. Kemudian di sini ada kasus pelanggaran hukum. Ada pula kasus pelanggaran hukum bisnis terkait merek dagang juga sering terjadi di Indonesia. Yang paling menarik adalah ketika Ruben Onsu sebagai pemilik PT Onsu Pangan Perkasa melayangkan gugatan pada PT Ayam Geprek Beni Sunjono. Gugatan tersebut dilayangkan terkait penggunaan merek Bensu. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula kasus. Kasus bermula ketika Jordi yang pernah bermitra Ayam Geprek Bensu mendapuk Ruben Onsu sebagai ikon dagangan ayam geprek yang dimiliki Beni Sujono. Masalah muncul ketika Jordi dan Ruben keluar lalu mendirikan merek dagang sendiri yang bernama Geprek Bensu. Pada bulan Mei 2018, Ruben berusaha mendaftarkan merek Bensu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengklaim bahwa kepemilikan sebagai singkatan dari Ruben Samuel Onsu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bintang Bagas Alfian yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi Fahrezi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator, saya Fahmi Fahrezi ingin melanjutkan apa yang sudah Bintang sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus Ruben Onsu atau Geprek Onsu. Kasus sengketa merek Bensu membuat publik disuguhi dengan berbagai istilah yang jarang didengar. Salah satunya adalah istilah hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa itu HKI? HKI merupakan hak yang timbul dari kemampuan atau daya pikir atau kreativitas manusia. Daya pikir atau kreativitas manusia ini kemudian menghasilkan suatu proses atau produk di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang bermanfaat bagi manusia atau masyarakat. Untuk menjadi pemilik sah atas suatu merek didasarkan pada sistem atau prinsip konstitutif, yaitu dengan melakukan pendaftaran pada Biorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Diki pendaftar. Pertama, merek adalah pihak yang dianggap sebagai pemilik merek atau first to file system. Putusan pengadilan.
Melalui putusan Pengadilan 57 atau PDTSUS merek 2019 PT Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak gugatan Ruben Onsu yang mana sebagai pemilik geprek bensu dan menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sunjono sebagai pemilik yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu berdasarkan pasal 1 angka 5 Jukto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagai aturan dasar penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di bidang merek jenis penelitian yang digunakan dan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, serta dengan penelitian kepustakaan analisis data dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, yaitu secara litigasi dan non-ligasi. Dari sengketa antara geprek bensu dan am geprek bensu, kedua belah pihak memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Berkaca dari kasus rebutan merek bensu, hakim tidak melihat kata bensu ini sebagai singkatan dari nama orang terkenal dari perselisihan terkuak berdasar first to file tersebut. Nama bensu pertama kali terdaftar merek Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sunjono 3 Mei 2017. Terakhir, Ruben Onsu mendaftar dengan merek sama pada 7 Juni 2018 dan sesuai putusan pengadilan, yaitu membatalkan merek Geprek Bensu Ruben Onsu secara keseluruhan. Kasus merek geprek bensu mungkin tidak akan merugikan Ruben Onsu secara finansial. Namun, hal ini menjadi pelajaran bagi banyak pelaku usaha untuk lebih berhati-hati saat memberikan merek dagang, sehingga tidak membatasi kasus hukum di kemudian hari. Pemilik usaha domain kecil pun harus segera membuat logo atau merek usaha mereka sesegera mungkin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika pemilik usaha telah memiliki merek terdaftar, pemilik merek memiliki hak melarang pihak lain menggunakan merek sama dengan merek terdaftar miliknya dengan kelas dan jenis barang yang sama. Terima kasih, saya Fahmi Fareji. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kasus sengketa merek bensu membuat publik disuguhi dengan berbagai istilah yang jarang didengar. Salah satunya adalah istilah hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa itu HKI? HKI merupakan hak yang timbul dari kemampuan atau daya pikir atau kreativitas manusia. Daya pikir atau kreativitas manusia ini kemudian menghasilkan suatu proses atau produk di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang bermanfaat bagi manusia atau masyarakat. Untuk menjadi pemilik sah atas suatu merek didasarkan pada sistem atau prinsip konstitutif, yaitu dengan melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DIKI pendaftar. Pertama, merek adalah pihak yang dianggap sebagai pemilik merek atau first to file system. Terima kasih kepada Fahmi Farezi yang telah berkenan untuk membacakan materinya, dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai kasus tersebut. Baik, kesimpulan dari kasus tersebut adalah kasus merek geprek bensu mungkin tidak akan merugikan Ruben Onsu secara finansial, namun hal ini menjadi pelajaran bagi banyak pelaku usaha untuk lebih berhati-hati saat memberikan merek dagang, sehingga tidak membatasi kasus hukum di kemudian hari. Pemilik usaha domain kecil pun harus segera membuat logo atau merek usaha mereka sesegera mungkin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika pemilik usaha telah memiliki merek terdaftar,
pemilik merek memiliki hak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya, dengan kelas dan jenis barang yang sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.